lagi dengan saya Nora Syafitri di podcast kali ini di Sudut Ruang. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Saudari Sundari. Saudari Sundari ini kuliah di mana? Ya, saya kuliah di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Oh iya. Baik, bagaimana kabar Saudari Sundari pada hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar di jurusan pendidikan guru sekolah dasar itu ada yang dinamakan AMSD kan, atau asistensi mengajar? Ya, ada kan. Baik, menurut Saudari Sundari, bagaimana sih itu asistensi mengajar? Jadi asistensi mengajar ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kampus, di mana kegiatannya itu dilakukan mahasiswa secara kolaboratif yang terdiri dari beberapa kelas yang kemudian ditempatkan di satuan sekolah dasar tertentu, dan terdapat program-program yang kemudian dilaksanakan di sekolah tersebut. Seperti itu. Dulu Saudari Sundari ditempatkan di sekolah mana? Saya dulu ditempatkan di SD Bayangkari. Jadi dulu itu waktu asistensi ada proker ya, atau bagaimana? Jadi pada saat kami melaksanakan asistensi mengajar di SD Kemala Bayangkari, terdapat proker yang merupakan bawaan atau semacam kayak pemberian dari dosen mata kuliahnya. Jadi bukan proker yang diberikan oleh sekolah dasar itu sendiri, tetapi dari dosen mata kuliah atau dosen pengampu. Kalau boleh tahu dulu waktu asistensi mengajar berapa lama waktunya dan pada semester berapa? Jadi asistensi mengajar itu kami lakukan selama 1 semester, dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Itu seperti itu, Kak. Dan saya dengar-dengar di semester 5 ya? Oh iya, untuk di semesternya semester 5. Baik. Pengalaman apa sih yang Saudari Sundari dapatkan dari setelah mengikuti asistensi mengajar itu? Banyak kemudian pengalaman yang saya sendiri dapatkan ketika melakukan kegiatan asistensi mengajar di sekolah dasar, yaitu di mana kita bisa lebih mengenal lagi bagaimana kemudian karakteristik dari anak-anak yang ada anak-anak yang ada di sekolah dasar, dan dapat membedakan karakteristik antara anak-anak di kelas rendah maupun di kelas tinggi, dan juga di situ juga mengajarkan terkait kerjasama kolaboratif dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, sehingga proker yang kemudian menjadi tujuan kita itu bisa berjalan dengan baik. Serta di situ juga pembelajaran yang dapat diambil adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru di sana itu bisa terjalin dengan baik. Menurut Saudari Sundari, sesusah apa sih AMSD itu kan? AMSD itu pasti bakalan ada lagi kuliah di kampus. Nah, sesusah apa sih menurut Anda? Berkaitan dengan susah terkait pelaksanaan kegiatan AMSD atau asistensi mengajar ini, ya memang agak sedikit susah, di mana pada saat kami melaksanakannya kemarin itu melakukan juga kegiatan perkuliahan di kampus, sehingga terkadang kegiatan kuliah di kampus itu bertabrakan dengan jadwal masuk sekolah atau asistensi mengajar itu sendiri. Hal yang kami lakukan adalah ketika kami berada di sekolah dasar dan ketika ingin masuk perkuliahan, kami meminta izin kepada guru sekolah dasar itu, meminta izin bahwa kami izin untuk pergi mengikuti mata kuliah di kampus, seperti itu. Menurut Saudari Sundari, sesusah apa sih menghadapi anak-anak SD kan? Anak-anak SD itu sukanya bermain. Nah, sesusah apa sih menurut Saudari? Ya, kalau dari saya sendiri kan kemarin itu saya dapatnya di kelas 3 SD, dan itu anak-anaknya sangat sulit untuk diatur, dan jumlahnya juga banyak, sekitar 30-an orang, dimana juga di dalamnya itu terdapat
banyak laki-laki, anak laki-laki. Di situ kayak banyak kemudian tantangan yang kami hadapi, sehingga kelompok kami itu sendiri kayak tidak bisa untuk mengatur anak-anak SD yang merupakan menjadi salah satu tantangan buat kami, karena anak-anaknya yang cukup aktif. Oke, mungkin saudari-saudari bisa memberikan pesan dan kesan untuk mahasiswa PGSD yang akan mengikuti asistensi mengajar. Ayo. Jadi terkhusus untuk mahasiswa semester 5 nantinya ketika ingin mengikuti asistensi mengajar ini, terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kemudian peraturan dan di mana sebelum terjun ke asistensi mengajar harus melakukan prepare terlebih dahulu, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti itu kita tidak keteteran dalam melakukan program-program yang ada. Kemudian selalu juga untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing, karena dia yang kemudian memberikan arahan kepada kita apa-apa saja yang akan dilakukan, seperti itu. Oke, mungkin cukup bincang-bincang kita pada hari ini. Oke, cukup bincang-bincang kita pada hari ini. Saya atas nama Nur Aisyah Fikri dan Saya Sundari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.